Halo semuanya, kenalin aku Alvito dari kelas 11 MIPA 1. Di sini aku bakal ngejelasin 5 soal polinomial dari UTBK, SIMAK UI, dan juga UMGM. Ini aku bakal ngejelasin konsep dasarnya untuk mengerjakan soal serta step by step untuk menyelesaikan soalnya. Gak pakai lama, langsung cekidot aja ya. 34 tahun 2014 kode 523. Banyaknya akar real dari fungsi polinom f t sama dengan t pangkat 9 min t adalah berapa buah? Untuk mengerjakan soal model seperti ini, kita bisa menggunakan faktorisasi fungsi aljabar, faktorisasi fungsi aljabar seperti biasa. Contohnya kayak gini, a min t pangkat 2. Kalau kita faktorin jadi ini sama dengan 0, kalau kita faktorin jadi a plus b kali a b sama dengan 0. Kenapa sih fungsinya harus sama dengan 0 kalau difaktorin? Karena kalau misalkan si fungsinya dimasukin nilai faktornya itu pasti ntar hasilnya jadi 0 gitu. Oke, sekarang kita mulai mengerjakan soalnya. Berarti ini f t sama dengan 0 t pangkat 9 min t sama 0. Di sini kan fungsinya harus beda ya, a sama b, sedangkan di sini sama-sama t. Berarti ini kan kalau keduanya sama-sama t, ini bisa dikeluarin aja t-nya, jadinya t kali t pangkat 8 min 1 sama dengan 0. Nah di sini udah kelihatan bentuk dari a kuadrat min b kuadrat. Jadi kita bisa faktorin sesuai bentuk yang kayak gini. Jadi dapat t pangkat 4 plus 1 kali t pangkat 4 min 1 kuadrat 0. Di sini juga ada bentuk kayak a kuadrat min b kuadrat lagi, jadi kita bisa faktorin lagi. Jadinya t kali t pangkat 4 plus 1 plus jadinya t kuadrat plus 1 kali t kuadrat min 1 sama dengan 0 kurang 0. Jadi dari faktor ini kita bisa dapat nilai t-nya ada t sama dengan 0. Terus di sini kan ada t pangkat 4 sama dengan min 1, dari t pangkat 4 plus 1 sama dengan 0, sama t pangkat 2 sama dengan min 1 dari t kuadrat plus 1 sama dengan 0. Nah kalau misalkan di sini kan bilangannya negatif nih. Terus yang ditanya itu kan kita mau nyari akar, berarti si t-nya aja kan, bukan t pangkat 4 atau t pangkat 2. Kalau misalkan bilangan negatif diakarin, itu nggak akan ada hasilnya, atau nggak bisa, atau bilangan imajiner. Jadi ini tuh tidak termasuk akar real dari ft sama dengan t pangkat 9 min t. Berarti tinggal ada satu lagi, yaitu t kuadrat sama dengan 1 dari t kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah sekarang 1 kalau diakarin 2 itu tetap aja 1. Ya, jadi akar-akar real dari fungsi polinom ini aja 2. Jadi ada 22. Soal. Di sini aku ada soal, yaitu diketahui suku banyak fx dibagi oleh x kuadrat plus 2x min 3 bersisa tuh ax plus b, dan dibagi x kuadrat min 4x plus 3 bersisa 2bx plus a min 1. Jika f min 3 sama dengan min 10, maka a kuadrat plus b nya berapa? Pertama untuk mengerjakan soal ini kalian harus faktorin dulu pembaginya. Di sini pembaginya ada 2, ada x kuadrat plus 2x min 3 dan juga x kuadrat min 4x plus 3. Kita faktorin jadi x plus 3 x min 1. Jadi kita faktorin jadi x 3 dan x min 1. Nah di sini kan diketahuinya x f min 3 tuh sama dengan 10. Nah si x sama dengan min 3 tuh kita dapat dari faktor ini, x plus 3. Jadi x plus 3 sama dengan 10, kita ketemu x sama dengan min 3. Ingat sama bentuk umum dari teorema sisa dan teorema faktor itu fx sama dengan vx kali hx ditambah sisanya fx plus b.
Nah di sini kan X sama dengan min 3 tuh faktor dari X kuadrat plus 2X min 3 kan. Kalau misalkan X min 3 dimasukin ke fungsi ini, berarti ntar sisanya hasilnya jadi 0. Dan di sini pembaginya itu dikali hasil. Kalau misalkan pembaginya 0 dikali hasilnya, berarti itu sama-sama 0, berarti ini coret aja. Nah di sini kita masukin F min 3 min 3A tambah B. Di sini kita diketahui F min 3 itu sama dengan 10, berarti 10 sama dengan min 3A plus B. Kita dapat persamaan kesatunya. Nah untuk faktor kedua, dari kedua pembagi kan sama-sama menghasilkan X min 1. Berarti di sini nilainya sama-sama X sama dengan 1 kan. Kalau misalkan dibagi dimasukin ke F bentuk persamaan umum ini, berarti sisanya itu bakal sama. Jadi bentuknya bakal jadi kayak gini. F1 dari pembagi ke 1 sama dengan F1 dari pembagi kedua. Kita masukin sisa dibagi oleh pembagi ke 1 itu AX plus B, berarti jadi A plus B. Kalau dari pembagi keduanya itu 2B plus A min 1, berarti jadi 2B plus A min 1. Di kedua ruas ini A nya sama-sama positif. Kalau misalkan dipindah ruas, berarti A nya saling menghilangkan, jadi 0. Kita coret aja ya. Nah di sini di ruas kiri ada B, di ruas kanan ada 2B. Kalau 2B nya pindah ke ruas kiri, berarti jadi B min 2B. Kalau B dikurang 2B, berarti jadi min B. Di sini sama tinggal ada min 1, berarti min B sama dengan min 1. Berarti di sini minusnya bisa dicoret, jadinya B sama dengan 1. Ketemu nilai B nya, kita kan mau nyari nilai A nya, tinggal masukin aja ke persamaan 1. Berarti 10 sama dengan min 3A tambah 1. Satunya pindah ruas kiri. Di sini aku balik penulisannya, berarti jadi min 3 sama dengan 10 kurang 1 jadi 9. Kita ketemu hasilnya adalah A sama dengan min 3. Dari mana? Di sini kan di sini ada min 3A sama dengan 9. Berarti kedua ruasnya tinggal dibagi min 3 aja. Jadi hasilnya adalah A sama dengan min 3. Yang ditanya itu adalah A kuadrat plus B. Jadi di sini tinggal min 3 kuadrat dimasukin dari nilai A sama B nya tambah 1. Nah di sini kan bilangan min-nya tuh pangkatnya dikurung, dan pangkatnya tuh genap. Jadi hasilnya itu bakal positif. Jadi sama aja kayak 3 pangkat 2, hasilnya 9. Ini tambah min 1, B nya min 1. 9 kurang 1 sama dengan 8. Oke, sekarang kita lanjut ke soal selanjutnya. Di soal yang ketiga ini dari UTBK SBMPTN 2019 TKA Saintek Matematika IPA. Jika PX sama dengan AX pangkat 3 plus BX pangkat 2 plus A min 2BX min A habis dibagi oleh X kuadrat plus 2 dan X plus B. Ditanyain nilai AB. Oke, kan di sini pembaginya ada 2, yaitu X kuadrat tambah 2 sama X plus B. Sisanya habis, berarti ini masuknya teorema faktor. Kalau teorema faktor, berarti X kuadrat plus 2 sama X plus B itu adalah faktor dari satu fungsi pembagi. Berarti ini tinggal dikaliin aja buat nyari fungsi pembaginya. Jadi ini jadi X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah 2X tambah 2B. Ini fungsi pembaginya. Dan ingat, untuk bentuk umum dari teorema sisa dan teorema faktor adalah X sama dengan PX, yaitu pembagi, kali HX atau hasil baginya, dan tambah sisanya. Karena sisanya habis, berarti di sini sisanya tuh nilainya 0. Tinggal dimasukin aja, jadinya PX-nya sesuai fungsi ini, jadi AX pangkat 3 tambah BX pangkat 2 tambah A min 2B kali X min A sama dengan ini kita misalin aja X nya tuh K. Pembaginya X pangkat 3 tambah BX kuadrat tambah 2X tambah 2B kali K. Hanya dikali pelangi gini. Nah biar cepat gak akan aku tulis lagi, jadi
langsung aja ya. Dari koefisien, kita lihat nih kan koefisien kanan kirinya udah sama, udah ada semua, tinggal dibanding-bandingin aja. Jadi misalkan kita nyari nilai k-nya dulu, berarti dari koefisien ini deh, koefisien x kuadrat dulu, berarti kb sama dengan b. Ini sama ini ya, ini b di kedua ruas ada b, jadi bisa dicoret, jadi kita ketemu k-nya adalah 1. Terus kita nyari nilai a-nya dari koefisien x pangkat 3 ini. Pangkat 3 berarti k-nya kan 1, udah ketemu nih, 1 kan sama dengan 1, k-nya udah ketemu nilai 1, berarti a-nya sama dengan 1. Nah, buat nyari nilai b-nya aku mau pakai yang koefisien x a min 2b sama dengan b. A-nya 1, terus di kanannya ada 2, pindah ruas jadinya 2 min 2b sama dengan 2 kurang 1 jadi 1. Ini kedua ruasnya dibagi min 2, jadinya b sama dengan min 1 per 2. Ditanyanya adalah nilai a kali b, jadinya a kali b adalah 1 kali min 1 per 2, hasilnya adalah min 1 per 2. Jawabannya adalah yang D. Kita lanjut ke soal yang keempat dari UM-UGM tahun 2005. Fungsi fx dibagi dengan x min 2, sisanya adalah 3, sedangkan dibagi x min 2 sisanya 4. Jika fx dibagi dengan x kuadrat min 3x plus 2, maka sisanya adalah di soal ini kita faktorin dulu si pembaginya, yaitu ini. X kuadrat min 3x plus 2 kurangin, kita faktorin jadi x min 2 kali x min 1. Di sini kita dapat nilainya x sama dengan 2 dan ini x sama dengan 1. Coba dilihat di soalnya, fx dibagi x min 1 sisanya 3, sedangkan jika dibagi x min 2 sisanya 4. Berarti faktor dari x kuadrat min 3x plus 2 tuh sama aja kayak dua pembagi ini. Jadi bisa langsung dimasukin aja. Dan ingat-ingat lagi tadi fungsi bentuk umum dari teorema sisa dan teorema faktor. Gak akan aku tulis lagi biar cepat. Jadi kita masukin aja f1 sama dengan 4, f3, f2 sama dengan 4. Kan di sini pembaginya itu pangkat 2 ya. Yaudah kita bikin dulu aja ini. Ini pembaginya kan x kuadrat min 3x plus 2 ax ini hasil. Nah, sisanya tuh kalau fungsi sisa itu maksimal pangkatnya itu kurang 1 dari pembagi. Berarti kan di sini pembaginya pangkat 2, berarti sisanya harus pangkat 1. Kita misalnya aja sisanya tuh ax plus b. Di sini kan faktor-faktornya sama ya. Sama kayak yang ini. X min 1 sisanya 3, x min 2 sisanya 4. Berarti tinggal masukin ke sini aja. Di sisanya itu ax plus b, karena x 1 jadi a plus b. Dan di sini f1 sama dengan 3, jadinya a plus b sama dengan 3. Lalu yang ini persamaan 1. Terus yang kedua f2 sama dengan 2a plus b. Dan di sini f2-nya 4, jadinya 2a plus b sama dengan 4. Ini persamaan kedua.
Di sini kita cari nilai A sama B-nya karena kita mau tahu sisanya itu fungsinya gimana. Jadi di sini kita mau nyari A-nya dulu deh kalau aku biar gampang. Tinggal dieliminasi aja B-nya. Ini persamaan 2 dikurang persamaan 1, jadinya A sama dengan 4 dikurang 3, 1. Udah ketemu nilai A-nya. Dan biar gampang juga, A sama dengan 1-nya masukin ke persamaan 1. Jadinya 1 plus B sama dengan 3. B-nya 3 kurang 1, jadinya 2. Nah, ini udah ketemu nilai A dan B-nya, kita masukin ke pemisalan sisanya tadi yang AX plus B. Berarti kita dapat fungsi sisanya adalah X tambah 2. Jawabannya adalah yang C. Ini itu soal terakhir, soal kelima. Soalnya dari SBMPTN Matematika IPA tahun 2014, kodenya 542. Diketahui P dan Q suatu polinomial sehingga Px kali Qx dibagi X kuadrat min 1 bersisa 3X plus 5. Jika Qx dibagi X min 1 bersisa 4, maka Px dibagi X1 bersisa. Oke, dari soal ini kita pertama-tama faktorin dulu X kuadrat min 1 ini. Ini X plus 1 X plus 1 sama dengan 2. Kita di sini dapat hasil nilai X-nya itu plus 1 sama X plus 1. Terus dari soal diketahui jika Qx dibagi X min 1 sisanya 4. Perlu diingat bentuk umum dari teorema sisa dan teorema faktor. X kali sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Sini kan pembaginya X min 1, misalnya Qx. Kalau misalkan X min 1 tuh X min 1 tuh diperoleh nilai X-nya sama dengan 1 dari faktornya. Dan di sini fungsi pembaginya X min 1, kalau misalkan dimasukin nilai X-nya 1, berarti ini 0 habis. Tinggal sisanya adalah 4. Berarti Q1 sama dengan 4. Udah ketemu di sini. Dan ditanya tuh P dibagi X min 1 berarti P1-nya berapa? Di sini kan udah diketahui nih Px kali Qx itu sisanya 3X plus 5. Berarti kita tinggal masukin aja P1 kali Q1 sama dengan 3X plus 5. Satunya dimasukin ke X jadinya 3 kali 1 plus 5 jadinya 3 tambah 5, hasilnya adalah 8. Dari yang diketahui di soal adalah Q1-nya sama dengan 4, berarti tinggal dimasukin aja ke sini P1 kali 4 sama dengan 8. Dan kita dapat hasil dari P1-nya sama dengan 2. 2 dari mana sih? 8 dibagi 4, karena di sini kan kedua ruasnya dibagi 4. Jadinya di ruas kiri tinggal P1, di ruas kanannya 8 bagi 4 jadi 2. Dan diingat juga kenapa sih bisa tahu ini sisa? Dari bentuk umum yang ini, karena dia pembaginya X min 1 kan X-nya dimasukin nilainya 1, berarti pembaginya jadi 0 karena pembagi dikali hasil, dan pembaginya 0 berarti pembagi dan hasilnya itu nggak ada atau 0 sama sekali, jadi tinggal sisanya aja, berarti P1 sama dengan 2. Oke. Oke, sekian dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan dan juga kekurangan yang ada, karena aku juga masih belajar. Semoga bermanfaat dan juga sukses selalu untuk kalian.